Di tengah spekulasi kencang yang mencatut namanya, Timur Kapase mengungkap sebuah pengumuman besar. Pria yang selama ini bekerja di belakang Fabio Cannavaro sebagai asisten pelatih Uzbekistan baru saja menyatakan mundur dari jabatannya. Meski mencintai jabatannya, Kapase mengatakan alasannya mundur adalah untuk mencari pengalaman baru. Entah kebetulan atau tidak, beberapa pekan lalu Kapase mengakui kalau dirinya senang mendapat ribuan DM dari masyarakat Indonesia. Kala itu Kapase tak bisa banyak berkomentar karena statusnya masih menjadi asisten Cannavaro. Tapi sekarang, apakah pengunduran diri jadi semacam kode atau isyarat? Starting 11 Moment kali ini akan mengungkap pengunduran diri Timur Kapase dan potensi sang pelatih bergabung dengan timnas Indonesia. Cocokkah Kapase menggantikan posisi Patrick Kluivert? Mari simak ulasannya. Timnas Indonesia saat ini tak punya nahkoda. Patrick Kluivert yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih kepala secara resmi telah diberhentikan oleh PSSI. Penyebabnya sang pelatih gagal meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Tak lama setelah skuad Indonesia pulang dari Arab Saudi, PSSI mengonfirmasi pemutusan kerjasama ini. Sejak perpisahan Indonesia dengan Kluivert, publik berharap Sintayong kembali. Sayangnya PSSI telah menjawab bahwa pelatih asal Korea Selatan itu tidak akan kembali. Namun PSSI masih belum memutuskan siapa yang akan duduk di kursi pelatih timnas setelah kepergian Kluivert. Sosok pelatih timnas sampai saat ini masih menjadi misteri. Pemecatan Sintayong dan penunjukan Patrick Kluivert sendiri adalah sebuah keputusan paling aneh yang pernah dibuat PSSI. Bagaimana tidak, Sintayong dipecat tepat setelah ia membawa Indonesia kalahkan Arab Saudi. Padahal kemenangan itu jadi langkah penentu lolosnya Indonesia ke putaran keempat. Kemudian hanya karena Patrick Kluivert adalah legenda terkenal dan punya kesamaan budaya dengan para pemain diaspora, PSSI menunjuknya tak lama setelah pemecatan Sintayong. Padahal secara rekam jejak, Kluivert bisa dibilang pelatih bermasalah. Pada akhirnya, Kluivert dan timnya yang sempat dicap tim kepelatihan terbaik gagal membawa Indonesia lolos. PSSI terutama Ketua Umum Erick Thohir tak bisa memungkiri kalau mereka membuat kesalahan. Tapi mereka enggan menyatakan secara gamblang ke hadapan publik. PSSI hanya mengatakan mereka butuh waktu mencari pelatih baru. Terang saja ini menjadi indikasi kalau PSSI mulai sadar langkah mereka mengangkat Kluivert adalah langkah keliru. Sejak hengkangnya Patrick Kluivert dari timnas Indonesia, spekulasi terkait siapa pelatih yang akan menggantikannya pun bermunculan. Sejumlah nama dikait-kaitkan dengan tugas melatih timnas. Salah satu yang paling banyak diperbincangkan adalah sosok mantan pelatih timnas Uzbekistan Timur Kapase. Kapase masih berstatus sebagai asisten pelatih Fabio Cannavaro saat Kluivert dicopot dari jabatannya sebagai pelatih kepala Indonesia. Namun sejak pemecatan Kluivert itu, Kapase mengaku sendiri kalau dirinya mendapat banyak pesan dari masyarakat Indonesia. Kapase senang tetapi tak bisa banyak berkomentar karena ia masih terikat kontrak dengan Uzbekistan. Instagram saya dibanjiri pesan dari masyarakat Indonesia. Mereka ingin melihat saya di sana dan ini menyenangkan. Sejauh ini masih spekulasi, tapi saya menerima minat itu dengan hormat. Orang-orang Indonesia sangat mencintai sepak bola, mereka selalu antusias. Kata Kapase kepada media Uzbekistan Samin dikutip via Sindo News. Belum lama komentar itu jadi perbincangan, Kapase tiba-tiba resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai asisten Cannavaro. Pelatih yang baru mendampingi Cannavaro di 2 pertandingan persahabatan itu menyatakan ingin mencari tantangan baru. Federasi Sepak Bola Uzbekistan UFA pun menghormati keputusan Kapase. Yang menarik, berdasarkan laporan dari Uzbekistan yang dilansir via suara.com, UFA mengatakan kalau Timur Kapase ingin melanjutkan karirnya sebagai pelatih kepala dan siap menerima tawaran baru. Pernyataan itu diamini oleh Kapase dan sang pelatih bahkan spesifik melempar kode menanti tawaran dari Timnas Indonesia. Saya siap memimpin Timnas Indonesia. Saat ini saya sedang menganggur dan saya menunggu tawaran.
Saya belum memutuskan, tapi dimanapun nanti saya akan tetap berusaha berkembang. Saya ingin mencari pengalaman baru, kata Kapase mengutip via Detik. Selepas pernyataan Kapase tadi, netizen Indonesia langsung beramai-ramai menyambut antusias sang pelatih. Setelah kegagalan Patrick Clifford, Indonesia butuh seorang pelatih yang memang mengerti betul karakter tim. Dirtek Alexander Siewers juga sudah menyinggung ini. Bicara soal pemahaman dan kesesuaian, Kapase termasuk salah satu pelatih yang cocok. Sampai dengan hari terakhirnya menjabat sebagai pelatih, Kapase terhitung sudah 7 tahunan berada dalam manajemen Uzbekistan. Ia pertama kali mengawali karir kepelatihannya sebagai asisten timnas Uzbekistan pada tahun 2018. Pengalaman itu sudah pasti menjamin kalau Kapase paham betul karakteristik tim-tim Asia. Ketika menjadi pelatih kepala, Kapase punya karakter yang cukup kuat. Uzbekistan asuhannya dibentuk menjadi sebuah tim bermental baja, di mana permainan pressing ketat menjadi ciri khas pelatih berusia 44 tahun itu. Kapase juga punya gaya main yang modern, cukup adaptif menyesuaikan diri dengan kondisi dan lawan, punya ciri khas tim-tim Asia, khususnya tim-tim Timur Tengah. Di tangan Patrick Clifford kita semua tahu kalau Indonesia tidak cocok bermain dengan gaya Eropa. Sebaliknya di tangan Sintayong kita tahu kalau gaya main ala Asia sejatinya masih jadi gaya main paling cocok. Meski skuad Indonesia banyak diisi pemain keturunan Eropa, maka dari itu Kapase bisa jadi opsi yang pas. Di sisi lain, Kapase yang pernah menangani tim junior Uzbekistan punya visi yang bagus dalam membantu pengembangan pemain muda. Visi ini tentu selaras dengan apa yang dicari Alexander Siewers dan PSSI. Dari semua karakter tersebut, Kapase tentu jadi opsi yang cocok buat timnas Indonesia. Timur Kapase mungkin jadi opsi yang pas. Akan tetapi, publik sepak bola tanah air juga punya kandidat lain. Selain Kapase, nama pelatih yang belakangan juga kerap disebut adalah mantan pelatih Irak Jesus Casas. Pengalaman Casas yang pernah menjadi analis di Barcelona membuat banyak orang yakin ia akan jadi pelatih yang bagus buat timnas. Secara gaya bermain, Casas juga punya pendekatan yang mirip dengan Timur Kapase. Gaya main tim besutan Casas mengedepankan aspek penguasaan bola sekaligus pressing tinggi. Sebagai referensi, Casas pernah mengalahkan timnas Indonesia 2 kali. Dan di 2 pertandingan tersebut, para pemain Indonesia seringkali dipaksa melakukan kesalahan meladeni pressing tinggi Irak asuhan Casas. Secara profil, Casas juga cocok untuk timnas Indonesia. Pengalaman menjadi analis tadi membuktikan kalau pelatih yang satu ini juga punya pendekatan modern dalam mengasuh tim. Sayangnya, Casas dikabarkan sedang menjalin komunikasi intens dengan Singapura dan tampaknya ia lebih dekat ke Singapura ketimbang Indonesia. Timur Kapase dan Jesus Casas tak bisa dipungkiri menjadi 2 nama paling potensial menangani timnas Indonesia saat ini. Akan tetapi, selain 2 pelatih berpengalaman ini, timnas juga dikaitkan dengan sejumlah nama lain. Antara lain Paulo Bento, bahkan Boyan Hodak yang kini menangani Persib. Secara kebutuhan, timnas Indonesia sejatinya butuh sosok pelatih tegas seperti Sintayong. Indonesia juga butuh sosok yang bisa menginspirasi di ruang ganti, punya visi modern sekaligus bisa berkontribusi terhadap pengembangan pemain muda. PSSI juga berniat mencari pelatih dengan visi jangka panjang yang bisa ikut membangun filosofi timnas hingga beberapa tahun ke depan. Untuk saat ini, bisa dibilang Timur Kapase jadi nama yang paling santer diberitakan akan menggantikan peran Patrick Clifford. Namun, selagi belum ada pengumuman resmi, semua kemungkinan masih bisa terjadi. Bisa saja Jesus Casas, bisa saja Paulo Bento, atau bisa juga nama yang bahkan belum dirumorkan sama sekali seperti Patrick Clifford dahulu. Tapi, kalau football lover sendiri gimana nih? Setuju kalau timnas Indonesia dilatih Timur Kapase yang tampaknya sangat antusias menanti pengalaman baru melatih di Indonesia? Atau mungkin kalian punya kandidat lain selain Pak Timur? Coba komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya.
supaya kalian gak ketinggalan setiap update terbaru dan menarik seputar sepak bola setiap harinya. Terima kasih dan sampai jumpa.